Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doanya, silahkan seksi ibadah. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk melihat kesiapan kalian belajar pada hari ini, silakan dilihat kanan kirinya apa ada sampah. Ayo dilihat dulu. Tidak ada. Tidak ada, kalau ada diambil dulu. Nah, sekarang kita periksa yang ada di badan kalian, apanya sudah dipakai. Ya, yang ada kopiannya dipakai ya. Ya, siap semuanya? Tidak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, 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 ha. Ini Ibu akan absen dulu di kelas 8C ya. Jumlah siswanya ada berapa orang? 32. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Jadi masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Oke, masuk semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sistem persamaan linier dua variabel. Ini materi kita yang terakhir di semester 1 ini ya. Nah, jadi peta konsepnya adalah pada pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel ini kita akan menyimak masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian masalah itu kita tuangkan di dalam kalimat matematika atau model ya. Kemudian setelah itu kamu selesaikan dengan cara atau metode grafik. Nah, jadi sebelumnya kalian sudah belajar metode apa saja? Metode substitusi, eliminasi. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode grafik. Nah, setelah itu nanti kita dibantu dengan aplikasi GeoGebra untuk menggambar grafiknya. Kemudian kalian akan mempresentasikannya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat membuat model matematika dari masalah yang ada. Kemudian yang kedua, kamu dapat menyelesaikan modelnya itu dengan metode atau dengan cara grafik. Nah, yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil atau himpunan penyelesaian atau titik potongnya nanti, atau apa yang dibicarakan permasalahannya ya, dengan masalah yang konteks kedua. Dan yang terakhir, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra kalian dapat menentukan atau membuat ya. Jadi dengan aplikasi GeoGebra kalian dapat membuat grafik dari sistem persamaan linier dua variabel. Sebelumnya kita akan mengingat pembelajaran kita yang terdahulu. Sebelum kita belajar sistem persamaan linier dua variabel, materi apa yang pernah kalian pelajari di semester ini? Ayo coba. Koordinat kartesius. Apa? Koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu belajar apa di situ?
itu? Grafik. Menggambar grafik pada koordinat kartesius. Nah, nanti dengan aplikasi itu dan dengan metode grafik kalian juga akan menggunakan koordinat kartesius. Belajar apa lagi? Relasi dan fungsi. Nah, di mana fungsi itu bentuk umumnya dalam bentuk aljabar, di mana terdapat unsur-unsur aljabar. Masih ingat unsur-unsur aljabar apa saja? Apa? Konstanta, apa lagi? Suku, apa lagi? Variabel, apa lagi? Koefisien. Oke. Setelah itu belajar apa lagi? Iya, persamaan garis lurus. Itu juga bentuknya aljabar. Nah, kalian juga bisa menerapkan apa yang kalian pelajari pada materi persamaan garis lurus pada materi hari ini. Karena sistem membuat grafiknya pada dasarnya adalah sama ya. Jadi sistem yang kalian gunakan pada persamaan garis lurus dapat kamu gunakan pada pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel. Jadi hari ini kita akan belajar dengan cara berkelompok, kemudian kalian akan berdiskusi dengan teman kalian, nanti presentasi di depan. Penilaian yang akan digunakan itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Jadi nanti kalian tahu ya apa-apa yang akan dinilai pada pembelajaran kali ini. Lihat dulu tampilan di slide ini. Gambar apa ini? Gambar? Ada nggak kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada. Sekarang ada yang ingin berpendapat tentang gambar yang ada di depan? Oke, baik. Pasya, silahkan. Dua gambar rel yang saling berpotongan pada satu titik. Ya, itu menunjukkan bahwa garis lurus berpotongan pada satu titik. oke, jadi ada perpotongan, di mana perpotongannya dalam satu titik, satu acuan ya. Dari gambar itu, kalau kalian lihat, ada berapa titik yang mungkin? Ada berapa titik yang perpotongannya? 12. Ada berapa? 12. Bisa dilihat kan? Bisa. Dan sekarang lihat gambar apa ini? Peta Peta apa? kota Singkawang. Peta jalan untuk kegiatan ya. Kegiatan apa di sini? Karnaval budaya. Karnaval budaya. Coba kalian lihat. Ada nggak kaitannya dalam kehidupan sehari-hari ini dengan sistem persamaan linear dua variabel? Ada. Sekarang yang di sini siapa yang mau pendapat? Nah, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Baik, Revan, silahkan. Jalan diperumpamakan sebagai garisnya dan garis itu diperumpamakan sebagai titik atau perpotongannya. Baik. Nah, kalau jalan itu kita anggap jalannya lurus, itu merupakan persamaan garis lurus. Kemudian ada perpotongannya kayak simpang 4 itu ya. Nah, itu namanya perpotongan. Jelas? Jelas. Baiklah anak-anak, hari ini kita ada masalah yang harus kita bahas bersama. Nah, ini udah saya tampilkan di slide. Ada ibu dan bapak yang lagi berbelanja berbuah ya. Nah, ada percakapannya itu. Nah, di situ Ibu Santi dan Pak Bori pergi ke pasar. Mereka membeli buah mangga dan buah jeruk. Kalau Bu Santi beli 5 kg mangga dan 3 kg jeruk seharga 79.000. Kemudian Pak Bori beli 2 kg mangga dan 7 kg jeruk seharga 78.000.
harga 1 kilogram mangga dan 1 kilogram jeruk. Nah, setelah kalian lihat masalahnya, apa yang menjadi bahasan di situ? Yang menjadi ide pokoknya? Good. Jadi harga 1 kilogram mangga dan harga 1 kilogram jeruk. Itu adalah pokok bahasan utama. Nah, nanti kita setujui itu menjadi variabel karena belum kita ketahui nilainya. Jadi di sini kita tetapkan X-nya harga 1 kilogram mangga dan Y-nya harga 1 kilogram jeruk. Kita akan membantu Pak Bori dan Bu Santi ini untuk memecahkan masalah. Jadi nanti kalian akan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah ini dan masalah yang ada di kelompok masing-masing. Siap untuk bekerja? Siap. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa, kepada kalian nanti secara berkelompok. Jadi kalian akan menyelesaikan permasalahan secara berkelompok ya. Jadi nanti dipresentasikan juga secara kelompok. Jadi setiap kelompok harus aktif dalam menyelesaikan masalahnya dan harus memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, Ibu udah bagi kelompok. Ini kelompok 1 ada Bang Anugrah, Nur Wafik, Dava, Adha, Almira, dan Kak Sakifa. Ya, kelompok 2 ada Dania, Aufa, Fasya, Ashifa, Aulia, dan Umi. Nah, ini silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Membagikan bahan ajar kepada kalian. Jadi biasakan literasi ya, mencari informasi dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari majalah, buku, bertanya ya. Silahkan kalian cari informasinya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan link dari Google Drive. Itu bentuknya PDF, itu adalah bahan ajar untuk kita hari ini. Itu untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah pada hari ini. Silahkan dibaca Google Drive-nya. Nah, ini bahan ajarnya. Silahkan Bang Alfa baca dulu materinya ya. Yang lain juga silahkan dibaca materi yang ada Ibu share di grup kelasnya. Silahkan dibaca-baca, cari informasi yang kalian bisa. Siapa yang suka disuruh mamanya belanja di sini? Misalnya Kak Aulia disuruh belanja oleh mamanya nih. Disuruh belanja 2 kg minyak dan 1 kg gula seharga 48.000. Besoknya lagi Kak Wafik disuruh lagi belanja, tapi kali ini belanja 1 kg minyak dan 2 kilogram gula, misalnya 51.000. Siapa di sini yang mau buat kalimat matematikanya? Silahkan Pak Herul buat kalimat matematikanya. Misalkan X sama dengan minyak, Ya. Y-nya sama dengan gula. Jadi 2X 2 tambah 1Y Ya. sama dengan 48.000. Oke. Berikutnya 1X Ya. ditambah 2Y Oke. sama dengan 51.000. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan metode grafik? Sama ya. Jadi kalian harus cari dengan cara satu-satu. Mulai dari persamaan yang pertama, baru persamaan yang kedua. Misalkan itu paling mudah, misalkan yang terkecil. Apa? Iya, misalkan X-nya sama dengan 0. Maka nanti kamu dapat
dapatlah nilai Y, ya kan? Nanti dapat koordinat. Berikutnya, misalkan Y-nya 0, maka dapat nilai X. Setelah dapat titik-titiknya, baru kalian digambarkan dalam koordinat kartesius. Sekarang Ibu akan mencontohkan penggunaan GeoGebra di HP ya. Silakan kalian buka HP-nya. Silakan buka HP-nya. Baik. Kemudian buka aplikasi GeoGebra yang sudah kalian install. Oke. Kalau GeoGebra-nya sudah dibuka dan ternyata masih ada tulisannya, klik titik garis di sebelah kanan atas itu, kemudian di clear all, iya, di delete, kemudian jangan disimpan. Kalau kalian mau nyimpan boleh, kalau tidak ya. Sudah siap? Nah, sekarang ada titik tambah di bawah itu kan? Nah, kalian isi dengan persamaan yang pertama. 2X ditambah Y sama dengan 48.000. Silakan diisi. 4X ditambah Y sama dengan 48.000. Kalau sudah, gambarnya di crop, dikecilkan, di crop supaya ini kan skalanya besar kan? Nah, ayo sampai skalanya jadi 2.000, 20.000, 40.000 itu baru nampak. Berhasil? Berhasil, Bu. Berhasil ya. Oke, lanjut. Kalau sudah persamaan pertama, lanjut ke persamaan berikutnya, plus diklik lagi, masukkan persamaan yang kedua. X ditambah 2Y sama dengan 51.000. Nah, sekarang ini Kakak, berhasil nggak tuh Kak? Berhasil. Apa yang Kakak dapatkan di perpotongannya? 15.000,18.000. Jadi ada titik pertemuan, yaitu titik X-nya berapa? 15.000, titik Y-nya 18. Nah, kalian bisa lihat X-nya berapa? 15.000. Y-nya berapa? 18.000. Nah, dari grafik itu dapat kita simpulkan 1 kilogram minyak harganya berapa? 18.000. Harga 1 kilogram gula berapa? 18.000. Nah, kalian sudah bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian juga bisa mencarinya dengan cara manual ya, dengan metode grafik. Setelah kalian melihat permasalahan itu, ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Oke, Bang Fahrul, silahkan. Bu, bagaimana jika persamaan 1 dan persamaan 2-nya sama? Nah, bagaimana jika persamaan 1 ternyata sama dengan persamaan 2? Apa yang terjadi? Maka grafiknya itu akan sama, nempel. Jadi himpunan penyelesaiannya akan sangat banyak karena dia nempel gitu garisnya. Persamaan 1 dengan persamaan 2 akan sama, jadi nempel. Sehingga penyelesaiannya akan sangat banyak. Jelas? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Kak Dustin. Silakan Kak Dustin. Bagaimana jika kita menggambar satu grafik? Nah, Kak Dustin bertanya, bagaimana kalau dia gambar, tapi ternyata grafiknya itu tidak berpotongan katanya. Nah, bagaimana itu? Itu kalau dia tidak ada berpotongan, berarti tidak ada penyelesaian. Mengapa terjadi seperti itu? Mungkin saja garisnya sejajar. Bisa kan? Kalau sejajar dia
Enggak. Jadi tidak ada penyelesaian. Good. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, Anggun. Silakan. Bedanya antara SPLDP dengan persamaan linear atau Ya. Apa bedanya sistem persamaan linear dua variabel sama sistem persamaan satu variabel? Ada yang mau menanggapi pertanyaan Anggun? Oke, Akma. Kalau SPLDP variabelnya 2, kalau persamaan linear 1, variabelnya 1. Oke, good. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, Bang Dava, silahkan. Apa yang ingin ditanyakan Bang Dava? Apa yang terjadi jika tidak ada solusi untuk SPLDP? Nah, kalau ternyata tidak ada solusinya, berarti tidak ada penyelesaian. Berarti kemungkinannya ada dua. Pertama, persamaan itu tidak sesuai, atau yang kedua bisa jadi persamaan itu sejajar, gitu ya. Jadi tidak ada penyelesaian. Jelas semuanya? Ya. Membagikan LKPD kepada kalian. Nah, ini ada LKPD-nya. Silahkan dilihat dulu. Nah, ini ada LKPD. Silahkan kalian lihat LKPD-nya. Ada identitas. Kalian isi dulu identitas kelompok, kelas, nama anggota. Kemudian ada informasi yang ada di sini. Silahkan kalian baca dulu. Nah, di sini ada permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, ini diskusikan, kemudian buat kalimat atau model matematikanya. Dimisalkan dulu, kemudian buat modelnya. Setelah itu, kalian selesaikan dengan metode grafik, ya. Baru nanti berikutnya, di halaman berikutnya, kalian mencari permasalahan masing-masing kelompok. Kemudian setelah itu diselesaikan, ya. Dicari kalimat matematikanya, kemudian diselesaikan dengan metode grafik dan dibuat GeoGebra di aplikasi, ya, membuat grafik di aplikasi GeoGebra. Paham? Nanti kita akan tempel di kertas, ya. Jadi kalian akan tempel di kertas. Nanti kita presentasikan. Untuk diskusi kelompoknya, Ibu akan memberikan waktu untuk kalian berdiskusi 30 menit, ya. Silakan dikerjakan. Iya. Coba. Ibu Santi. Yang ini satu-satuan. Kamu cari GeoGebra-nya. GeoGebra-nya siapa yang mau buat? Aku bagi dulu aja. Kau Bumi sama ini. Ini kan dicari masalahnya, berarti masalahnya, kan? Kemudian diselesaikan. Nanti pakai GeoGebra. Siapa yang mau cari dengan GeoGebra? Ya, silakan. Kalau ini selesaikan ini, itu digambar. Tapi ini ada caranya, kan? Caranya digambarkan, ya. Ini kan dengan ini satu kesatuan. Sedangkan ini dan ini jadi satu. Paham, ya? Siapa yang mengerjakan GeoGebra-nya? Yang ini menyelesaikannya. Yang GeoGebra-nya siapa? Ini GeoGebra untuk masalah ini. Oke, silakan.
masalahnya masih ini. Kemudian penyelesaiannya. Tiga BB-nya kirim ke ibu. Ya. Paham? Cari masalahnya masih kan? Nanti geogebranya kirim ke ibu ya. Ada lampunya enggak? Sambil kalian diskusi, ibu akan melakukan penilaian ya. Jadi ibu akan melihat di mana teamworknya bekerja, apakah semuanya bekerja, kemudian apakah semuanya paham dengan step dan langkah penyelesaian masalahnya. Silakan sambil ibu melakukan penilaian ya. Kunci lemnya ya. Kecil. Kirim ke ibu. Oke, sudah. Ini dirubah ya. Kan satunya 10.000, 20.000 sama ya. Ini dibuat dulu nih. Buat dia berani. Buat dulu. Punya silakan banyak yang lebih ya. Ini punya sana. Grafik GeoGebranya dikirim ke ibu ya. Setiap kelompok ibu akan print. Kelompok 2. Oke, kelompok 5. Udah selesai ya, tinggal finishing ya. Oke. Lemnya bisa lihat. Dicungkel lagi. Mana lagi? Di kelompok satunya menanggapi. Kalau kelompok 4 presentasi, berarti kelompok 3 yang menanggapi. Kalau kelompok 5 yang presentasi, berarti kelompok 6 yang menanggapi. Itu berlaku kebalikannya. Sekarang untuk yang presentasi pertama, tadi yang mengumpulkan pertama kali, yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Putri Rizkyani. Saya Gesha Resusa. Saya Muhammad Irfan. Dan saya Lydia. Maka mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi dari persoalan di atas kita mendapatkan X sama dengan mangga, Y sama dengan jeruk. Jadi penyelesaian menggunakan model grafik ini kita mendapatkan melalui kalkulator GeoGebra. Hasil X-nya dari mangganya adalah 11.000 dan Y-nya jeruk 8.000. Dan ini adalah masalah kami. Ini adalah penilaiannya dan ini pokoknya 4.000 dan 1.500. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi dari kelompok 4, silahkan untuk kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya? Baik, silahkan memberi pertanyaan. Jika persamaannya hanya satu, apakah bisa dapat dengan penyelesaian? Oke. Dan katanya kawanmu kalau hanya ada satu, apakah persamaannya cuma ada satu, apakah kalian akan dapat penyelesaiannya? Tidak bisa. Namun jika ada diketahui satu lagi nilai variabel, maka akan diperoleh hasilnya. Jadi awalnya kalau cuma satu tidak bisa. Oke teman-teman, kasih aplaus untuk teman kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Syifa Fakira. Saya Amin Cantika. Saya Siska. Saya Fitri Jana. Akan menjelaskan pelajaran kami. Dari permasalahan di atas dapat kita ketahui dari persamaan yang disebut X adalah mangga, Y sama dengan jeruk. Diulang, X-nya adalah Mangga, Harga. mangga, harga mangga. Y-nya sama dengan harga jeruk. Oke. Kemudian kalimat matematikanya adalah 5x tambah 3y dan 2x dan 2x tambah 7y sama dengan 78.000. Mari kita selesaikan dengan memperhatikan memboleh dengan memberi grafis. Dapat ketahui harga satu buah mangga adalah 11.000 dan harga satu buah jeruk adalah 8.000. Dan ini ada masalah dari kami. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan ada 148 buah. Berapa masing-masing mobil dan motor yang ada di tempat parkir? Kita dapat memisahkan X adalah motor dan Y sama dengan X sama dengan mobil, Y sama dengan motor. Kalimat matematikanya ini 4X tambah 2Y sama dengan 248, X tambah Y sama dengan 90. Dan ini penjelasannya. Dan ini grafiknya kita dapat menyimpulkan kalau X mobilnya 34 kendaraan dan 56 motor. Baik. Nah sekarang ada kelompok yang ingin bertanya. Baik. 6, silakan bertanya. Apa yang menjadi variabelnya? Apakah kendaraannya atau sepeda atau modanya? Nah, yang menjadi variabelnya itu kendaraannya atau banyak rodanya. Jadi kasus kami yang menjadi variabel X banyak mobil dan Y banyak motor. Jika menggunakan banyak roda akan berdampak pada kesamaan dua. Oke, jelas. Jadi yang menjadi pembicaraan itu adalah banyak motor dan banyak mobil. Baiklah teman-teman, kita kasih aplaus untuk penampilan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau presentasikan tentang Ibu Santi dan Pak Boris yang memiliki masalah. Misalkan X harga 1 kilo mangga dan Y harga 1 kilo jeruk. 5X ditambah 3Y sama dengan 79.000 dan 2X ditambah 7Y sama dengan 78.000. Biasanya menggunakan metode grafik. Hasilnya harga mangga 11.000 dan harga jeruk 8.000. Permasalahan kasus untuk yang kedua, harga 6 buah permen A dan 2 buah permen B adalah 3.300. Sedangkan harga 2 buah permen A dan 4 buah permen B adalah 2.000. Berapakah harga 1 buah permen A dan 1 buah permen B? X sama dengan harga 1 permen A. Y sama dengan harga 1 permen B. Kalimat matematikanya adalah 6X tambah 2Y sama dengan 3.300. Jadi harga 1 permen A sama dengan 460 dan harga 1 permen B sama dengan 270. Oke, untuk kelompok penampilan dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Baik, dari kelompok 1 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah perwakilan dari kelompok 1 ingin menanya, bagaimana cara melihat penyelesaian pada grafik melalui GeoGebra? Bagaimana melihat penyelesaian grafik pada GeoGebra? Dari perpotongan 2 garis kita dapat harga di titik X dan titik Y. Nah, jadi setelah kita membuat grafik, maka kalau ada perpotongannya, itulah yang namanya himpunan penyelesaiannya atau hasilnya. Baik ya. Oke, di mana X mewakili dari variabel X dan Y mewakili dari variabel Y. Oke, paham? Paham. Sebagai evaluasi untuk penampilan teman-teman kita, nah ini seharusnya dari presentasi ini apa yang kita cari ini akan sesuai dengan grafiknya. Tapi kalau kita cari tapi tidak sesuai dengan grafiknya, maka permasalahan itu belum memperoleh hasil atau yang kalian kerjakan adalah salah, jadi belum tepat. Jadi untuk kelompok ini nanti harus diperbaiki ya grafiknya ya. Ya, untuk skema pencariannya sudah baik. Baik, silakan teman-teman dikasih aplaus dulu. Dan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini, dari pembelajaran hari ini, apa yang sulit? Coba kelompok 1, apa yang sulitnya? Dalam pembuatan GeoGebra-nya. Mengapa di GeoGebra-nya? Soalnya kalau angkanya besar tuh tidak kelihatan kalau kecil skalanya. Oh ya, berarti skalanya harus kita scroll agak kecil ya. Oke, tapi pada akhirnya bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Coba kalian utarakan. Hari ini gimana? Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Ada tidak materi yang belum didapat? Tidak ada. Paham skemanya? Paham ya? Cara kerjanya paham? Paham. Nah, berikutnya kita akan melakukan pembelajaran ini dengan melakukan diskusi-diskusi secara terus-menerus, dan kalian akan menemukan masalah-masalah sendiri dan kalian dapat presentasikannya dengan baik. Dan kita akan menyimpulkan hasil dari presentasi kita kali ini. Oke, siapa yang ingin berpendapat? Baik,
Kak Maulidia, silahkan. Oke, jadi kalau kita menyelesaikan masalah itu bisa dengan metode, ada berapa metode? 4, yaitu metode substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Di mana keempat metode ini bisa kalian coba-coba dan digabungkan juga bisa. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Baik, Bang Ahrul, silahkan. Jika sistem persamaan linear dua variabel memiliki satu pasang nilai X dan Y yang memenuhi semua persamaan, maka sistem tersebut memiliki solusi yang Oke, jadi kalau dia cuma satu penyelesaian, maka didapatlah penyelesaian yang ini. Ada lagi? Ya, kelompok 2, silakan. Metode eliminasi melibatkan manipulasi kesamaan-kesamaan untuk menghilangkan salah satu variabel secara bersamaan. Metode ini efektif ketika koefisien dari salah satu variabel di kedua persamaan membutuhkan eliminasi sederhana. Oke, berikutnya ada lagi? Kelompok mana lagi? Oke, kakak. Ya, kalau tidak ada perpotongan maka tidak ada solusi. Nah, jadi kita simpulkan sama-sama. Jadi hari ini kan kita menggunakan metode grafik. Di mana metode grafik ini kalian harus menentukan berapa titik? Tadi 2 titik. Di mana 2 titik itu nanti akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, perpotongan 2 garis lurus akan memperoleh hasil perpotongan itu yang merupakan hasil dari sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, ini Ibu ada penguatan bahwa metode grafik adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel berupa 2 garis lurus yang mengetahui didapatlah titik potong dari 2 garis tersebut. Nah, jadi kalian kalau ada kasus ini ada langkah-langkahnya, tadi sudah kalian kerjakan. Kemudian tentukan dulu persamaannya, titik potongnya kan. Kemudian persamaan yang kedua juga ditentukan titik potongnya. Nah, setelah kalian dapat titik potongnya, baru kalian dapat menggambar grafiknya. Bagaimana sekarang setelah mengetahui ada aplikasi GeoGebra? Membantu atau tidak? Membantu. Jadi akan memberikan reward untuk kelompok yang paling cepat mengerjakan, yaitu kelompok 4. Kemudian kelompok yang paling bagus yaitu kelompok 5. Oke, kelompok yang paling banyak bertanya, kelompok 6. Selamat ya. Ada kuis, silakan dikerjakan di Google Form ya. Ibu kasih waktu 5 menit karena cuma 3 soal saja. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan post testnya. Ini ditentukan dulu kelasnya ya. Ya, silakan ada 3 soal sesuai dengan indikator kita. Dan dikasih waktu 5 menit ya. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Silakan dikirim ya. Kalau begitu nanti hasilnya akan kita lihat ya. Baik.
dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan melakukan pembelajaran kali ini, kalian tentunya dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan bersama-sama secara diskusi. Dan kalian dapat mempresentasikannya dengan lantang, percaya diri, dan benar tentunya ya. Nah, dengan metode grafik ini, kalian menentukan dua buah titik, kemudian dapat sebuah garis. Setelah dapat garis pertama, maka kalian akan membuat garis yang kedua. Kemudian dari garis itu akan didapat titik potongnya, maka itulah yang merupakan penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linier dua variabel. Untuk pembelajaran kita berikutnya, kita akan ada penilaian tengah semester. Jadi pelajari mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kita akan bertemu di penilaian akhir semester. Semangat ya semuanya ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Berdoa sama doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.